Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamunya Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit nasihat, yaitu berupa pembekalan agar di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya Bapak Ibu bisa sukses mendulang pahala, dan tentunya bagaimana caranya agar ibadah umrohnya diterima Allah. Ada beberapa persyaratan Bapak Ibu agar ibadah umrohnya diterima. Yang pertama yaitu supaya hatinya di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya niatkan karena Allah. Ada dalam Al-Quran diterangkan, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Berharap rahmatnya Allah dan berharap agar terhindar dari siksanya Allah. Berarti ibadah yang akan dilaksanakan Bapak Ibu itu supaya hatinya berharap kepada Allah, berharap imbalan pahala dari Allah berupa rahmatnya Allah yaitu surga. Dan berharap agar terhindar dari siksanya Allah. Itu yang namanya niat karena Allah. Dan niat itu adanya di dalam hati Bapak Ibu. Ya, urusan hati. Ya. Jadi silahkan Bapak Ibu dari mulai awal keberangkatan sampai berakhirnya pelaksanaan ibadah umroh, supaya hatinya diniatkan bahwa ibadah ini karena Allah, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, agar ibadah umroh Bapak Ibu diterima, yaitu supaya di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya mengikuti tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi pada dasarnya ibadah itu jelas kita harus mengikuti sesuai dengan sunnah, sesuai yang dicontohkan oleh para nabi, khususnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dikerjakan oleh para sahabatnya. Nah, kesimpulannya berarti diusahakan manasik umrohnya disesuaikan dengan tuntunan Nabi. Itu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, diusahakan Bapak Ibu harus bisa melaksanakan yang namanya rukun umroh. Ya, rukun umroh harus dikerjakan, harus tuntas. Agar apa? Memang seperti itu. Yang namanya ibadah umroh ada rukun umrohnya, ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Apa yang harus dilaksanakan pada saat kita umroh? Yang pertama, niat karena Allah. Jadi supaya niat hatinya dan ada yang diucapkan atau yang dilafadzkan. Apa itu ucapannya? Yaitu labbaik Allahumma umrotan. Ya. Jadi yang pertama, yang namanya rukun umroh itu yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua, tawaf di Baitullah sebanyak 7 putaran. Itu kewajiban Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Diusahakan bisa menuntaskan tawaf di Baitullah sebanyak 7 putaran. Kemudian yang ketiga, sa'i Safa Marwah. Sebanyak 7 perjalanan dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Kemudian yang keempat, itu ditutup dengan tahallul. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memotong rambut. Bagi laki-laki, khususnya yang ingin mendapatkan doa dari Nabi, bisa dengan cara dicukur botak di salon pada saat kepulangan dari masjid. Ya, jadi bisa dituntaskan lagi, umpama sudah potong rambut di Bukit Marwah, kemudian bisa dituntaskan lagi dengan cara dicukur botak. Nah, kemudian yang terakhir,
yaitu tertib, maksudnya adalah supaya dalam pelaksanaan rukun umroh itu supaya berurutan, ya. Tidak bisa umpama setelah niat kemudian sa'i dulu, kemudian baru tawaf, kemudian baru tahalul, umpama seperti itu ya tidak bisa. Jadi urut-urutannya sudah jelas, niat karena Allah, ya. Kemudian tawaf di Baitullah sebanyak 7 putaran. Ya. Tidak bisa kita, saya tawafnya umpama muterin hotel, ya tidak bisa. Sudah menjadi peraturannya tawafnya di Baitullah. Kemudian sa'i Safa Marwah, tahalul, kemudian dilaksanakan secara tertib. Itu yang namanya rukun umroh. Ya. Kemudian selanjutnya, itu tadi yang ketiga persyaratannya. Ingat yang pertama niat. Ya, niatkan karena Allah agar ibadah umrohnya diterima. Jangan lupa dari awal sampai berakhirnya pelaksanaan ibadah umroh, saya berpesan agar hatinya ditoto, niatkan karena Allah. Yang kedua, bagaimana caranya manasik umrohnya disesuaikan dengan tuntunan dari Nabi. Yang ketiga, bagaimana caranya bisa melaksanakan yang namanya rukun umroh. Kemudian yang keempat, yaitu supaya menjauhi larangan-larangan ihram. Jadi orang yang umroh itu juga ada larangannya. Ya, di antaranya umpamanya laki dan perempuan dilarang memakai wewangian. Jadi segala sesuatu yang menimbulkan aroma harum, kalau yang namanya wangi itu kan harum. Ya, bukan bau, kalau bau beda. Kalau bau itu sesuatu yang beraroma tidak sedap. Jadi pada dasarnya wewangian apa saja, kalau kita sudah niat ihram, sudah dilapatkan niatnya, berlakulah larangan. Ya, jadi diantaranya laki-laki dan perempuan dilarang memakai wangi-wangian. Kemudian laki-laki pakaiannya hanya 2 helai kain. Tidak bisa ditambah umpamanya kaos dalam, celana dalam. Ya supaya dilepas terlebih dahulu pada saat kita akan melaksanakan umroh. Pada saat kita akan niat ihram. Kemudian bagi perempuan yang namanya larangan diantaranya adalah wajahnya supaya terlihat, ya, auratnya yang lain supaya tertutup kecuali telapak tangannya dan wajahnya supaya terlihat. Itu diantaranya perempuan seperti itu. Kalau pakaian perempuan itu bebas, silahkan ya pakai daleman, pakai kudungan, bahkan ya syariatnya itu supaya menutup aurat. Seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian bagi laki-laki ya, diusahakan mata kakinya supaya terlihat. Kemudian yang menjadi larangan diantaranya diusahakan jangan berbicara kotor, jangan berbicara yang bisa menimbulkan syahwat. Ya. Kemudian diusahakan jangan marah-marah. Diusahakan jangan kita itu umpamanya bertengkar. Kemudian larangan ya, bagi suami istri ya, berhubungan badan. Dilarang menikahkan, dilarang melamar. Nah itu diantaranya beberapa larangan yang perlu dijauhi pada saat melaksanakan ibadah umroh, pada saat sudah niat ihram, pada saat sudah melafadzkan niat ihramnya, itu ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, itu tadi yang keempat, ya, supaya menjauhi segala perbuatan yang dapat menghancurkan amalan yang sudah didapat. Ya, kenapa saya di sini ya, mengingatkan? Ya, karena sampai saat ini saya masih lihat ya, di beberapa video itu masih saja ada ya 1-2 orang yang melaksanakan ibadah umroh ya, melakukan perbuatan di luar syariat yang ditentukan ya. Umpamanya ya, umpama Bapak Ibu pada saat pelaksanaan city tour ya, biasanya kan dilaksanakannya setelah umroh. Ini biasanya umrohnya sudah selesai, biasanya ada jadwal untuk jalan-jalan atau berziarah. Nah, di sini saya mengingatkan ya,
supaya dijauhi segala macam perbuatan yang dapat menimbulkan kesyirikan, ya, yang dapat merusak amalan yang sudah didapat. Pada saat City Tour itu, ya, banyak jamaah umroh itu diajak ke Jabal Rahmah. Nah, di sana saya perhatikan masih saja ada yang menulis-nulis di tembok-tembok, bahkan di tugu yang menjulang tinggi itu yang ada di Jabal Rahmah, masih ditulis-tulis. Dengan harapan insya Allah ya ada yang minta supaya umpamanya mendapatkan jodoh, supaya anaknya misalnya mendapatkan jodoh yang bagaimana umpamanya, supaya naik jabatan, supaya bisa melaksanakan haji dan umroh. Kemudian juga membawa tulisan-tulisan ya, di kertas, semacam surat disisipkan di batu-batu, membawa foto keluarga, ditinggal di situ. Ini semua tidak ada tuntunannya, tidak ada syariatnya. Bahkan saya pernah lihat masih saja ada orang yang berdoa meratap di tugu Jabal Rahmah. Itu tidak ada tuntunannya. Ya. Untuk itu, umpama Bapak Ibu nanti pada saat pelaksanaan ibadah umrohnya, kemudian ada acara city tour menuju Jabal Rahmah, diusahakan jangan melakukan hal yang seperti itu. Itu ya. Kemudian yang dapat menghancurkan amalan diantaranya yaitu diusahakan kita jangan ya, membicarakan kejelekan orang. Karena biasanya insya Allah dalam satu rombongan itu kan ya terdiri dari banyak orang, sifatnya berbeda-beda dan lain sebagainya. Diusahakan selalu banyak sabarnya. Diusahakan selalu ridho hatinya. Ya. Jangan kita malah ngerusulo. Jangan kita itu seolah-olah nggak suka terhadap umpama sesama temannya, sesama saudaranya di belakangnya, jangan. Ya. Ini pesan ini supaya apa? Supaya amalannya utuh. Nanti pulang ke tanah air membawa pahala utuh, ya, membawa pahala yang besar. Itu ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, supaya hatinya selalu ridho dan pasrah dengan ketentuan Allah. Yang dimaksud dengan ridho dan pasrah atas ketentuan Allah itu diantaranya ini kita bicarakan masalah umroh. Biasanya ada ya, di dalam pelaksanaan ibadah umroh, Bapak Ibu, ya, terkadang keinginannya tidak tercapai, contohnya umpamanya. Ya, pada saat pendaftaran umpamanya, ya, di situ umpamanya tertera, ya, diusahakan akan menginap di hotel apa umpamanya. Pada saat di Mekah hotelnya ini, pada saat di Madinah umpamanya hotelnya ini, ternyata pada kenyataannya umpama berubah jadwalnya umpamanya karena sesuatu hal. Supaya ridho hatinya. Tidak usah kita itu merasa tidak nyaman, merasa kesel dan lain sebagainya. Ingat kita itu niatnya ibadah. Pasrah aja kepada Allah. Terima apa adanya, itu merupakan ketentuan dari Allah. Itu umpamanya. Ya. Kemudian juga umpamanya ada hal-hal yang tidak berkenan. Ya, tadi ya selain umpama jadwal hotelnya umpamanya, ya. Umpama dari segi makanan umpamanya, ya. Dari travel umrah itu menyediakan kok tidak sesuai dengan selera kita. Ya supaya ridho hatinya, ya. Tidak perlu kita itu umpamanya membicarakan makanan-makanan yang disediakan. Maksudnya itu, makanannya kok nggak enak lah, umpamanya seperti itu. Itu jangan sampai ya, terjadi seperti itu. Ya. Kalau sekiranya Bapak Ibu suka, senang, ya silahkan. Kalau tidak, ya silahkan barangkali ada uang beli di luar bisa. Tidak perlu kita itu menjelek-jelekan umpamanya makanan. Itu ya, jangan sampai melakukan hal yang seperti itu. Ya. Supaya selalu ridho, umpama dapat kamarnya yang posisi di mana, kemudian dapat tempat duduknya, baik itu di pesawat maupun di bis umpamanya, ya, tempatnya di mana, itu semua supaya hatinya ridho, supaya senang dalam melaksanakan perjalanan ibadah umrohnya. Itu ya, jadi pesan saya seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ya, supaya ya, berpikiran yang positif, berhusnudzon billah kepada Allah. Apa yang dimaksud berhusnudzon billah kepada Allah? Yaitu, umpama ada hal-hal kejadian yang tidak menyenangkan dari keseluruhan
pelaksanaan ibadah umroh, nah itu jadikan sesuatu di dalam hatinya, ini semua adalah kebaikan untuk dirinya. Karena biasanya Allah itu mencoba sesuatu itu, di balik itu ada hikmahnya. Ya, jadi tetap mau enak nggak enak, terima dengan hati ridho dan selalu berhusnudzon billah kepada Allah. Karena dengan cara begitu, akhirnya kita dalam pelaksanaan ibadah umrohnya hatinya senang. Ya, karena tempo hari ada Bapak Ibu ya yang curhat di saya bahwa ya pada saat dia padahal satu keluarga dia melaksanakan ibadah umrohnya, tiba-tiba dicoba sama saudaranya yang biasanya ramah kepada dirinya, kok tiba-tiba diem saja. Tiba-tiba yang biasanya umpamanya dekat, tiba-tiba umpama jalan duluan. Nah, umpama dicoba seperti itu, anggap biasa saja, seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Jadi hatinya itu longgar, hatinya itu merasa senang dalam melaksanakan ibadah umrohnya. Ya. Tempo hari itu dia merasa resah, bahkan pengen buru-buru pulang gara-gara dicoba dari saudaranya yang pada saat itu berubah. Semua itu sudah menjadi jalannya. Terkadang ada suami istri juga tiba-tiba dikodar jadi ribut gara-gara umpama saling nunggu ingin masuk ke kamar, ada yang seperti itu. Ya. Kemudian ada juga umpamanya ya suami istri ya, umpamanya janjian di mana, ketemunya di mana, nah itu juga jadi masalah. Nah, jadi hal-hal yang kecil itu diusahakan anggap apa? Anggap biasa saja, tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu ada kekecewaan. Ingat kita ini sedang beribadah, sedang panen pahala dari Allah. Diusahakan bagaimana caranya, yang namanya ibadah umroh kan tidak seminggu sekali. Insya Allah ya mungkin bagi orang-orang yang kurang keuangannya, nah ini merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu. Diusahakan ya, bagaimana caranya ibadahnya itu supaya dipersungguh. Ya. Diusahakan hatinya terus kalau ada waktu, diusahakan persungguh ibadahnya. Ya. Baik itu sholat 5 waktunya berjamaah di masjid. Ya. Kemudian diperbanyak sholat-sholat sunahnya. Diperbanyak baca Al-Qur'annya. Diperbanyak zikirnya. Diperbanyak tawafnya apabila memang kuat fisiknya. Itu ya. Jadi diusahakan perbanyak ibadah kepada Allah. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu, sedikit mengingatkan, sedikit pembekalan, khususnya yang akan melaksanakan ibadah umroh tahun ini. Saya berharap dan mendoakan, ya, mendoakan Bapak Ibu, semoga dalam perjalanan ibadah umrohnya, Allah memberikan sehat, memberikan waras, aman, selamat, lancar, dan barokah. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang dicoba sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan bisa melaksanakan ibadah umroh semestinya, diberikan kelancaran, kemudahan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin sekali melaksanakan ibadah umroh, ya, rezekinya belum ada, semoga Allah memberikan rezekinya yang banyak dan barokah. Semoga usahanya juga dilancarkan, diberikan banyak kemudahan, dan Allah panggil supaya bisa melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Semoga video ini bisa menjadi bekal Bapak Ibu dalam pelaksanaan ibadah umroh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Tidak usah ragu-ragu, mudah-mudahan sayanya sehat, longgar, bisa menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga mengingatkan Bapak Ibu yang berdomisili di Cirebon, insya Allah pada tanggal 19 November tahun ini, insya Allah saya akan berkunjung ke salah satu subscriber yang minta bimbingan umroh. Apabila Bapak Ibu berdomisili di daerah Cirebon, sekalian jalan, insya Allah mungkin bila berkesempatan dan Bapak Ibu berkenan, bisa juga saya sekalian mampir apabila Bapak Ibu semua itu berkenan.
Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.